Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan ibu ya. Nah, hari ini kita akan masuk pada pembelajaran tema 8, yaitu lingkungan sahabat kita, subtema 1, manusia dan lingkungan, pembelajaran ketiga dengan muatan pembelajaran IPS. Sebelumnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia. Sebelumnya, Ibu ingin kembali mengingatkan tentang apa yang pernah kita pelajari bahwa Indonesia terdiri atas beragam budaya. Beberapa di antaranya berbentuk bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah berupa tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Nah, selain keragaman budaya, ada berbagai jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Apa sajakah itu? Sekarang, silahkan kalian membaca senyap dulu bacaan jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Jenis usaha dengan mengolah sumber daya alam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain persawahan, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha persawahan dan perkebunan dilakukan di daerah pedesaan karena tanahnya masih luas. Namun, sekarang kita dapat melakukan usaha penanaman pada lahan sempit, misalnya dengan cara hidroponik, yaitu penanaman dengan media air, atau vertikulur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Tanah pertanian ditanami sayur mayur, buah-buahan, dan palawija. Lahan pertanian juga dimanfaatkan untuk perkebunan. Tanaman perkebunan diantaranya yaitu cengkih, teh, karet, coklat, tembakau, kopi, dan kelapa sawit. Usaha di bidang peternakan membutuhkan lahan yang luas. Hewan-hewan yang diternakkan antara lain sapi, kambing, domba, itik, dan ayam. Selain itu, ada juga peternakan ulat sutra. Kepompong ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Kegiatan pertanian lainnya adalah perikanan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan waduk. Akan tetapi, ada juga usaha perikanan yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan. Ada pula jenis usaha lain yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam.
Jenis usaha ini disebut bidang usaha ekstraktif. Dalam bidang ini, kita hanya mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Bidang usaha ekstraktif yaitu berburu, pertambangan, dan penebangan hutan. Selanjutnya, Ibu akan menambahkan penjelasan tentang jenis usaha dan kegiatan ekonomi dalam masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, masyarakat melakukan berbagai usaha. Berbagai kegiatan dan jenis usaha yang dilakukan menghasilkan barang dan jasa. Salah satu jenis usaha di masyarakat yaitu mengolah sumber daya alam dari lingkungan. Kita mengenal berbagai bentuk kegiatan manusia dalam mengolah sumber daya alam untuk mencukupi kebutuhan hidup. Jenis usaha bidang produksi yang bergerak dalam pengolahan sumber daya alam atau hewan dan tumbuhan disebut usaha agraris. Jenis usaha yang termasuk bidang agraris atau pertanian dalam arti luas antara lain pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan perikanan. Yang pertama, yaitu pertanian atau perkebunan, merupakan usaha pengelolaan suatu lahan dengan menanam tanaman budidaya. Hasil pertanian dan perkebunan antara lain berupa padi, jagung, sayur-sayuran, buah-buahan, teh, cengkih, kopi, kelapa sawit, dan lain-lain. Yang kedua, perhutanan merupakan usaha pengelolaan sumber daya hutan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sumber daya yang dimanfaatkan dalam usaha perhutanan antara lain kayu jati, damar, dan rotan. Kayu tersebut diolah untuk membangun rumah atau mebel. Yang ketiga, yaitu peternakan. Merupakan usaha pembudidayaan hewan yang dimanfaatkan secara langsung untuk konsumsi atau diolah menjadi bahan baku. Hewan yang biasanya diternak adalah ayam, bebek, sapi, kambing, dan lain-lain. Yang keempat, yaitu perikanan. Merupakan usaha penangkapan dan pembudidayaan berbagai jenis hewan perairan. Usaha di bidang perikanan dapat dilakukan di daerah pantai atau bendungan. Nah, itulah tadi penambahan penjelasan dari Ibu. Semoga kalian mengerti ya anak-anak. Selanjutnya, ayo mengamati pada halaman 26. Amatilah aktivitas penduduk sekitarmu yang memanfaatkan sumber daya alam. Lakukan bersama kelompokmu. Buatlah laporan dengan contoh berikut. 1. Jenis usaha kebun sayur. Sumber daya alam yang digunakan tanah pekarangan. Hasil usaha bayam, tomat, kacang panjang. Manfaat bahan pangan keluarga dan untuk dijual. 2. Jenis usaha pertanian padi. Sumber daya alam yang digunakan lahan sawah. Hasil usaha gabah atau beras. Manfaat
bahan pangan keluarga dan untuk dijual. 3. Jenis usaha beternak, sumber daya alam yang digunakan, hewan, hasil usaha, daging, susu, kulit, dan telur. Manfaat, bahan pangan keluarga dan untuk dijual. 4. Jenis usaha tambak udang atau bandeng. Sumber daya alam yang digunakan, hewan. Hasil usaha, udang dan bandeng. Manfaat, bahan pangan keluarga dan untuk dijual. 5. Jenis usaha kehutanan. Sumber daya alam yang digunakan, pohon. Hasil usaha, berbagai jenis kayu. Manfaat, bahan bangunan dan mebel. Ayo bercerita pada halaman 27. Ceritakan pengamatan kalian di depan kelompok-kelompok lain dan bapak atau ibu guru. Bandingkan dengan hasil pengamatan kelompok lain. Banyak sekali keragaman sosial di daerah lingkungan tempat tinggalku. Keragaman itu antara lain dalam bentuk jenis usaha atau pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat. Beberapa di antaranya adalah menanam sayuran yang mana hasilnya bisa dikonsumsi sendiri maupun untuk dijual. Ada masyarakat yang beternak sapi yang mana hasilnya bisa berupa daging dan susu, yang sebagian besar hasilnya untuk dijual. Ada juga petani yang mengolah lahan pertanian untuk menghasilkan beras untuk dikonsumsi maupun untuk dijual. Ada juga petani tambak yang mengolah lahan tambak dengan hasil berupa ikan bandeng dan udang, yang hasilnya untuk dikonsumsi dan dijual. Sedangkan di pinggiran kampung, ada beberapa masyarakat yang memanfaatkan hutan dengan memotong dan menjual kayu hutan untuk dipakai bahan bangunan dan mebel. Keragaman sosial di lingkungan kami membuat kami lebih menghargai perbedaan yang ada dan makin mempererat persatuan. Nah, anak-anak, demikian materi kita pada hari ini. Terima kasih ya anak-anak telah mengikuti pembelajaran bersama Ibu hari ini. Sebelum menutup kegiatan pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekian kegiatan pembelajaran kita hari ini. Salah kilap, mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.